Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Ini saya cek-cek dulu mana yang dari Muna ini ya. Ini kayaknya seperti biasa isinya bukan orang Muna. Orang Muna sendiri ada 14 orang nih di sini di Semarang gitu. Tapi siapa tahu ada yang mengikuti ya cara kita ini dari sesi mengikuti secara daring ya dalam jaringan. Coba uh, kira-kira berapa orang nih orang munanya nih? Tes dulu tes. Kayaknya malam ini Fasrun tidak ada ini ya. Oke. Ya. Hadir dari Muna. Oke, terima kasih. Mewan merah. Dongnya, Oh, oh kondongnya, kudungnya. B. Oh, umbe umbe. Hamida sigar, hamida sigar anak. Dan dah ambil bara ini. Dah itu mau sahim. Alhamdulillah. Oh bangga itu Rafina Oh bangga Aswan. negara. Hai, negara 01. Rafina 0101. Oke, Mbe. Kita lanjutkan ya. Jadi kemarin itu kalau bahasa namanya Indevi gitu ya. Jadi kemarin itu kita sudah sampai gitu ya di baru memasuk fase krisis gitu. Tapi saya ulangi lagi dari awal ya, siapa tahu ada yang baru ikut bahwa kita terlahir di dunia, kemudian masuk ke dalam dunia sosial, ya kan? Dan dunia sosial kita pertama-tama dibentuk secara emosional gitu. Catatan yang paling harus kita perhatikan di fase ini adalah bahwa level kesadaran orang tua kita, level kesadaran orang-orang di sekitar rumah kita, atau level kesadaran dalam kebudayaan kita, itulah yang membentuk atau itulah yang menjadi pola dari emosi dasar kita gitu. Itu satu ya, kita hidup dalam fase living in the culture scape. Kemudian setelah terbentuk pola dasar emosional, kemudian kita dibentuk lagi sebagai makhluk sosial itu pada level pemikiran gitu ya. Intelektual kita dibentuk kembali di sosial. Saya beruntung bisa sekolah SMP, SMA, dan apa yang saya pelajari di di SMP, di SMA itu betul-betul menjadi fondasi dasar intelektual saya sampai hari ini gitu. Sampai hari ini. Dan saya tidak melanjutkan kuliah sampai pendidikan tinggi, enggak. SD, SMP, SD kita kan hanya mengenal kita kan di SMP, di SD itu enggak belajar sains kan. Di SMP itu di SD itu kita belajar membaca, belajar berhitung, belajar ngisi soal, belajar menghafal, gitu aja. Seperti itu aja petintas SD kan, dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu. Waktu yang panjang ya.
Kemudian di SMP, nah, di SMP ada apa namanya? Di situ dibentuk cara berpikir ilmiah. Di SD hanya dikenalkan dengan tata bahasa. Tata bahasa, ya kan? Artinya di SD ini dasar-dasar pengelogikaan tuh mulai ditanamkan atau mulai ditumbuhkan melalui pelajaran matematika dan bahasa. Itu kan dasar pengelogikaan tuh di situ. Di SMP mulai diajarkan kerangka berpikir. Nah, itu ya. Saya kira itu teman-teman bisa juga melihat sejarah hidupnya sendiri, apa yang terbentuk di fase-fase hidup kita gitu. Satu, yang terbentuk itu emosi, yang kedua itu adalah pengelogikaan, yang ketiga itu adalah pemikiran gitu ya. Pemikiran, pengelogikaan melalui pelajaran bahasa dan matematika. Memang kita tidak mungkin bisa mempelajari pemikiran jika tidak sebelumnya kita tidak menguasai pengelogikaan, tidak menguasai logik gitu. SMP, SMA, saya kira walaupun sekolah saya itu di kota kecil, tetapi disitulah dasar pemikiran saya dibentuk. Sampai hari ini saya terus banggakan itu. Sampai hari ini. Di SMP, saya mulai mengenal konsep mengenai bentuk ruang 3 dimensi. Itu sebuah konsep, itu dasar pemikiran sampai sekarang itu masih saya ajarkan malah. Konsep bentuk ruang 3 dimensi. Di dalam konsep ruang 3 dimensi tadilah aku berpikir, kan gitu. Disitulah terbentuk pemikiran ilmiah. Jadi pemikiran ilmiah atau sains itu punya apa namanya ya? Pemikiran ilmiah itu punya basis di dalam bentuk ruang 3 dimensi. Seperti itu. Kemudian setelah tamat SMA, di SMA selain di SMA saya awalnya pingin ke SMA 1 gitu. Tetapi om saya memilihkan saya harus ke SMEA. Makanya oke, nggak apa-apa ke SMEA, tapi saya belajar pemrograman sebagai sampingan untuk saya senang dengan wacana senang dengan pemikiran-pemikiran. Di SMP saya udah baca buku filsafat pemikiran itu. Di SMA, dalam hal ini di SMEA, selain belajar tentang pemikiran gitu ya, saya juga pada akhirnya mengenali dunia sosial yang lain, yaitu dunia profesi gitu. Dunia profesi. Situlah kemudian tuh jadi kebingungan gitu. Saya mesti kemana? Saya mesti kemana? Ke dunia pemikiran atau langsung terjun ke dunia sosial yang dalam hal ini adalah profesi. Kemudian di tengah kebingungan itu saya nggak cerita ke siapapun gitu. Tapi fase-fase itu saya catat gitu. Saya catat. Kemudian saya minta uang ke orang tua biar saya bisa ke Jogja gitu. Biar saya bisa ke Jogja. Orang tua ragu. Kayaknya bolehlah kalau untuk pergi itu dikasih uang. Waktu itu kalau nggak salah 8 atau 10 juta gitu. Cukup banyak sebenarnya. Tetapi ini kalau kita nanggung, kamu kuliah selama 4 tahun, orang tua tuh
belum tentu sampai gitu. Jadi kamu pintar-pintar ke sana. Tapi kalau uang jalanmu banyak gitu. Oke, yang penting uang jalannya gitu ya. Yang penting uang jalan. Di Jogja tentu saya harus adaptasi secara apa ya? Tidak hanya secara kultural, tetapi juga secara iklim, secara geografis. Kalau secara kultural awal-awal tuh cukup menyiksa, terutama makanannya gitu. Dan iklimnya juga cukup menyiksa. Dulu di Jogja itu masih dingin 2002 tuh. Kalau teman-teman jalan di jalan Imogiri Timur, Imogiri Barat pagi itu sepeda ontel tuh berjejer gitu. Dia masih dingin. Iklimnya, cuacanya itu masih dingin gitu. Sehingga saya tidak pernah berani bangun pagi itu. Jam 6, jam 7 itu masih menggigil saya. Dan di situ apa ya, mulai tidak nyaman hidup gitu. Fasrun lebih tahu di fase-fase itu. Saya hampir setiap minggu itu sariawan terus menerus. Jadi selain karena adaptasi budaya, juga adaptasi geografis gitu. Tidak mudah bagi saya di fase-fase awal itu. Tidak mudah. Karena saya sendiri termasuk selama di rumah itu orang tua saya tidak pernah memberikan beban pekerjaan apapun gitu. Ngambil air, ngambil kayu nggak pernah. Cuci baju nggak pernah. Beda dengan anak-anak yang lain gitu. Memang begitu bapak saya. Dia dipersiapkan untuk dia dipersiapkan menjalani peran sosial mandiri di masa depan, tidak dipersiapkan. Tapi itu justru saya syukuri. Kalau mungkin dipersiapkan, saya akan balik kampung. Karena di kampung juga saya tidak punya kehidupan sosial, maka mau nggak mau di Jogja, saya harus punya kehidupan sosial gitu. Jadi balik kampung itu saya dulu bukan karena apa-apa. Saya tidak punya dunia di sana. Saya tidak punya dunia apapun. Tidak ada yang bisa saya kerjakan di sana. Di Jogja lah pertama kali saya punya dunia sosial gitu. Jadi di Jogja itu saya tiba pada sebuah pilihan gitu ya. Saya masuk ke dalam dunia pemikiran secara total. Resikonya adalah saya nanti kurang makan ini. Karena ibu udah wanti-wanti. Paling setahun-tahun pertama itu saya masih kuat lah. Tapi 2 tahun berikutnya saya belum tahu. Gitu. Jadi ya kamu harus pintar-pintar itu mengambil. Tidak ada jaminan 4 tahun itu akan dibiayai. Tidak ada jaminan itu. Itu juga menjadi beban ya, beban bagi saya. Sehingga kemudian tuh saya memutuskan bahwa saya tidak akan kuliah. Saya tidak akan kuliah. Tetapi saya akan tetap belajar gitu. Jadi kuliah itu satu hal, belajar itu satu hal. Saya tidak akan kuliah, tapi saya akan terus belajar. Masuklah saya ke dunia sosial yang sesungguhnya. Masuk. Di dunia sosial kemudian tuh saya berhadapan dengan dunia struktur sosial gitu. Struktur sosial. Ini belum krisis. Karena ketika saya masuk ke dunia sosial, saya masih punya uang bawaan dari kampung, belum habis. Jadi saya belum habis uang itu, saya harus memutuskan jalan hidup saya gitu. Dan waktu itu
mungkin 6 bulan gitu ya. Saya udah bilang ke ibu saya, nggak usah dikirim. Saya sudah memutuskan jalan hidup gitu. Nggak usah dikirim-kirim lagi. Saya akan bekerja gitu. Saya akan masuk langsung ke dunia sosial. Ya, tentu masuk ke dunia sosial itu saya tidak kaget. Karena di sebenarnya kita sudah tahu itu bahwa kamu di sosial itu ada levelnya kan. Ada levelnya. Dan saya masuk di dunia sosial itu level yang paling basic. Paling basic itu level yang paling dasar. Jadi salesman di Jogja itu. Jualan door to door, itu paling basic itu. Tapi itu tetap saya hargai bahwa ini adalah sebuah kemajuan. Ini adalah peran saya secara mandiri. Inilah betul-betul hidup. Jadi meskipun saya waktu itu menjadi sales gitu, itu saya syukuri karena ini adalah fase saya di sosial secara mandiri. Jadi ada unit sosial yang mau menerima saya gitu. Itu saya syukuri sekali. Padahal pekerjaannya berat. Teman saya, dia keterima juga, tapi dia nggak kuat pulang dia. Namanya Kilaimin. Sekarang dia udah jadi staff jurnalis di Kendari gitu. Ada nggak orangnya nih? Nggak ada kayaknya ya. Nggak ada. Dia keterima juga, tapi dia wah berat ini katanya. Karena kita harus jalan kaki gitu. Tapi bagi saya enggak. Ini adalah memang harus saya tempuh level sosial seperti ini. Ini adalah level saya di dalam ruang 3 dimensi. Ya nggak apa-apa mulai di sosial. Paling rendah, yang penting saya sebagai warga, sebagai masyarakat itu punya status sosial. Bahwa saya tidak kuliah memang, tapi saya bekerja. Kan itu sebuah kebingungan ya di masyarakat jika nggak kuliah kamu nggak kerja gitu. Iya kan? Kamu nggak punya status. Nggak punya status. Akan dipertanyakan eksistensimu di sosial. Karena sosial tidak menerima pengangguran. Mesti kamu harus punya peran. Apapun itu. Makanya pekerjaan itu saya terima. Karena itu memberi status sosial kepada diri saya. Gitu. Memberi status sosial. Mulai di situ akhirnya. Jadi mulai masuk ke dunia industri. Paling bawah. Gitu. Dan memang udah nggak kepingin kuliah gitu. Enggak gitu. Karena kalau kuliah itu, saya tahu itu kan kita belajar pemikiran. Sementara ini nih kita langsung berhadapan dengan kehidupan. Menurut saya itu lebih tinggi. Asalkan kamu belajar ya. Asalkan kamu belajar. Jadi bukan asal-asalan terdampar gitu aja. Gitu. Ya masuklah di situ. Saya kerja mungkin 7 bulan ya. Waktu itu saya langsung dapat gaji itu 1 bulan 360.000. Itu cukup tinggi. Waktu itu di Jogja makan itu kalau kita pakai telur, pakai sayur 1.500. Nasi Padang gitu. Kalau pakai ikan 2.000. Saya gaji waktu itu 360.000. Jadi kalau makan sehari itu 5.000 lah. 5.000 kali 30. Berapa tuh? 150. Gaji udah 360. Masih ada sisa 210. Ini buat makan, buat beli buku sama makan seafood. Jadi saya selalu, ya itu sampai sekarang saya suka ngafe gitu. Yang penting yang pokok itu udah terjamin gitu. Selebihnya buat beli buku dan makan seafood. Ada sisa makan seafood gitu.
Sekali makan seafood 25.000, 35.000. Dulu di Jalan Sultan Agung itu ada seafood yang buka jam 7 malam tuh ada dia. Saya makan seafood. Kemudian 7 bulan saya kerja itu, saya masih bisa beli komputer juga waktu itu. Saya beli komputer. Beli komputer tuh hanya untuk mutar lagu. Waktu itu lagi booming-boomingnya MP3 gitu kan. MP3 sama VCD bajakan gitu ya. Jadi bisa dibajakan, dan itu dari VCD ke MP3 itu kan bisa kita copy kan. Bisa kita copy. Ya, saya beli komputer hanya untuk itu gitu. Winam ya, Winam. Terus 7 bulan setelah beli komputer saya keluar dari Kolombia. Waktu itu saya masih punya tabungan sekitar 1.200.000. Karena selain gaji ada juga komisi waktu itu. Di Kolombia itu selain gaji ada komisi penjualan gitu. Target 1 bulan itu 36 juta. Waktu itu loh jualan. 36 juta. Dan saya selalu bisa minimal tuh paling kecil ya 50% tercapai target ini. 18 juta. Jadi nggak pernah kosong. Nggak pernah, nggak jualan gitu. Waktu itu saya nggak pernah mikirin, ya yang penting saya bisa hidup. Di Jogja saya punya status, kalau ketemu orang Muna, kamu kuliah di mana, saya kerja. Gitu aja. Saya punya seragam gitu kan. Walaupun itu posisi paling rendah dalam struktur organisasi. Saya nggak peduli. Nggak peduli. Ya monitornya masih tabung. Uh, CPU-nya juga itu bukan yang berdiri, yang desktop, yang baring. Jadi beli yang baring itu karena kosan saya tidak muat untuk monitor, jadi bisa dipasang di atasnya gitu kan. Oh, udah sistem Windows. Sistem DOS saya hanya kelas 1 SMA itu. Kelas 2 udah kita pakai udah Win 311. Windows 311. Nggak lama itu langsung jadi Win 95. Kelas 3 SMP, kelas 3 SMA sudah pakai Windows 98 waktu itu. Malah ada yang sudah 2000. Jadi Windows 98 ke 2000 itu cepat gitu. Cepat. Supaya bisa dijawab kalau ditanya dengan kuntai. Yaitu teman-teman, itu perjalanan saya bisa saya rangkai kayak begini ini, bisa runut kayak begini ini, karena sejak SMP sudah sadar konsep atau bentuk ruang 3 dimensi. Tinggal saya tarik garis waktu. Itu penting sekali itu teman-teman, memiliki kesadaran terhadap bentuk ruang 3 dimensi. Karena waktu itu di dalam ruang 3 dimensi itu. Jadi biar tidak belepotan kalau cerita gitu. Timeline itu timeline dalam ruang 3 dimensi gitu kan. Sejarah itu sejarah dalam ruang 3 dimensi. Ini rahasianya biar cerdas. Biar bisa berpikir. Kamu tidak akan pernah bisa berpikir kalau sejak awal kamu tidak sadar bentuk ruang 3 dimensi, bahwa kamu itu di dalam itu gitu. Kamu bergerak di dalam ruang 3 dimensi. Nah, setelah beli komputer, saya keluar waktu itu. Fasrun kayaknya pulang dia. Jadi Fasrun tuh sering pulang. Tiap tahun tuh pulang kampung dia. Lebaran tuh dia pulang, saya enggak. Saya enggak. Karena ada yang, pulang ngapain juga?
posisi saya dalam ruang 3 dimensi masih sama gitu. Baru harapan ayah saya kepada saya itu cukup tinggi gitu. Harapan keluarga itu kayaknya saya merasa terbebani ya. Terbebani. Tapi nggak apa-apa gitu. Saya pikirkan ini gimana solusinya. Akhirnya masuk ke 2003. 2003 itu saya udah kerja tuh. Kalau nggak salah 7 bulan, berarti jadi 6 bulan di Jogja saya udah kerja. Saya berangkat bulan Maret, 6 bulan berarti bulan 9 ya. Bulan 10 lah saya kerja. Itu tabungan masih ada gitu. Saya harus antisipasi besok ini gimana gitu. Jadi sebelum habis tabungan tuh saya sudah tiap hari ke majalah dinding baca koran KR gitu ya. Koran KR. Saya berharap waktu itu saya akan bekerja di perusahaan di restoran atau di warung makan. Jadi saya tidak beli makan gitu. Tapi ya ternyata enggak. Jadi waktu itu 2003 ya, 2003 bulan-bulan 10 saya udah keluar kerja. 7 bulanan lah saya, atau 8 bulan saya kerja. Itu uang saya beli komputer dan uang saya masih banyak gitu. Masih banyak. Sempat kepikiran kuliah nggak ya? Tapi kalau saya kuliah, praktis saya harus berhenti, harus nggak kerja. Saya selalu dihadapkan pada situasi kuliah atau kerja. Tidak bisa pakai kuliah dan kerja. Saya harus bekerja. Kapan belajarnya? Akhirnya saya putus, enggak lah. Nah, bulan-bulan 11, uang tinggal 1,2, padahal masih 1.500 waktu itu. Itu punya 1,2 itu besar banget gitu. Saya mencari kerja yang lebih tinggi. Bisa nggak ya kerjanya jangan door to door lah. Akhirnya tiap hari saya baca lowongan kerja. Jadi pagi-pagi itu habis sholat subuh langsung lompat saya ke majalah dinding. Majalah RT kalau nggak salah. Di Jogja itu tiap RT ada koran gitu untuk bacaan warga. Tiap pagi itu ngantri saya. Sampai sekarang itu kayaknya masih ada. Saya nyari terus gitu. Dan akhirnya saya ngelamar di ada perusahaan dari Surabaya bagian marketing, tapi dia di mall-mall gitu. Di mall-mall. Saya ngelamar gitu. Pengalaman sudah punya. Pengalaman marketing udah punya. Prestasinya bagus saya. Jualan terus. Saya udah tahu cara dapat uang ini. Jualan udah tahu saya. Udah tahu. Saya ngelamar, kemudian diwawancarai sama manajer Jogja gitu waktu itu. Pengalaman kerja di mana? Saya jawab, saya 7 bulan sales di Kolombia. Oh, langsung keterima. Dikira Kolombia itu negara Kolombia gitu. Padahal itu PT Colombino Perdana, disingkat Kolombia. Jadi hanya ditanya begitu kamu diterima kerja. Sekarang saya jawab, saya 7 bulan sales di Kolombia gitu. Oh, di Kolombia, ya. Udah, kamu keterima gitu. Keterima. Mulai besok kamu kerja ya. Gajinya waktu itu 450.000. Komisi satu alat itu 75.000 gitu. Targetnya sebulan tuh 3. Saking sulitnya jualnya tuh. Nah, di sini yang saya krisis pada akhirnya. Jadi waktu itu gaji segitu udah tinggi. Dan saya tidak ngekos, ada mesnya. Di jalan Cokrodipura, di belakang mall Ramai Mall itu. Pindah saya dari sungai ke
ke itu gitu. Tapi pada akhirnya saya nggak betah juga di mes. Karena itu mes karyawan gitu, perempuan campur gitu. Wah, saya balik lagi ke sungai. Saya balik lagi pinggir sungai gitu. Berbahaya ini. Cukup mengganggu karena saya pulang nggak bisa belajar. Mereka masih keluar cari angkringan lah. Itu mulai ke diskotik gitu. Saya nggak cocok gitu. Saya nggak cocok. Lama saya kerja di situ. Dan enak di mall. Jualan alat olahraga gitu kan. Karena selalu target saya. Sejak awal tuh nggak pernah nggak jualan. Sampai kemudian tuh 2004. 2004 itu kayak apes banget gitu. Waktu itu saya dipindahin ke Solo. Di Goro Asalam waktu itu. Jadi saya itu dipindahinnya, kerjanya itu, pokoknya mall-mall di Jogja. Pertama kali tugas tuh di Magelang. Di Gardena Magelang, depan alun-alun tuh. Situ. Karena ada penjualan dipindahin ke Ramai Mall gitu. Karena bagus dipindahin lagi ke Solo. Nah, bulan Januari saya udah dipindahin ke Solo, di Goro Asalam gitu. Saya waktu itu kayak jualan 2 gitu. Bulan Februari, saya nggak jualan sama sekali. Nah, itu krisis. Saya udah nyaman dengan kerja di mall gitu. Teman-teman tuh anak-anak diskotik semua, jadi udah nggak kuper lagi saya. Makannya pun juga bukan Padang lagi. Udah berani CFC itu, udah berani yang udah masuk ke restoran. Gaji lumayan, 450. Waktu itu UMR Solo itu 300 loh kalau nggak salah. Hampir 2 kali lipat tuh. Kali lipat. Belum komisinya tuh. Komisi. Kalau jual 6, wah itu udah. Saya udah pakai handphone tahun itu. Saya udah pakai handphone. Saking noraknya itu kadang-kadang pencet sendiri biar bunyi ringtone-nya gitu, baru ngomong sendiri, baru sambil jalan trotoar gitu kan. Di zaman itu layarnya masih layar biru gitu. Motorola HP saya pertama kali itu. Ya belinya 450 gitu. Kepingin, tapi nggak kuat beli pulsanya gitu. Dan nggak ada teman yang dikirimin pesan gitu. Aduh. Akhirnya saya jual ke teman 180.000 waktu itu. Buat apa saya handphone gitu. Teman di kampung nggak ada. Boro-boro handphone listrik aja belum ada. Mau hubungin siapa gitu. Waduh. Nah, satu saat itu, ini krisis nih, krisis. Saya udah cinta dengan pekerjaan itu gitu. Soalnya apa? Nggak kena sinar matahari. Di kampung itu kan konsepnya, kalau kamu kerja, nggak kena sinar matahari, itu nasibmu baik tuh. Kerja di tempat AC kan gitu. Rapi gitu, pakai dasi. Saya lihat pakai dasi di mall. Tapi kalau saya pergi di mall, dasi saya masukkan dalam saku gitu. Nggak pede juga jalan kaki gitu kan. Saya jalan kaki aja tuh dari Bintaran ke Ramai Mall gitu. Oh, saya udah nggak main wartel, Mas. Zaman itu saya udah nggak main wartel. Saya udah main handphone gitu. Main handphone. Dan saya kira kemajuan yang cepat seperti itu karena memang saya sadar bahwa saya berada dalam ruang dimensi ketiga gitu loh. Saya berada dalam ruang 3 dimensi. Saya sadar betul itu. Saya bisa kalkulasi, saya bisa prediksi. Sudah terbiasa itu analisis kan. Jadi tidak mungkin kamu bisa analisis kalau bentuk ruang 3 dimensi kamu nggak ngeh. Karena kamu nggak akan bisa menjalankannya itu analisis dari mana ke mana. Gitu. Seluruh konteks itu konteks dalam ruang 3 dimensi. Situ. Saya udah nyaman. Di bulan Februari saya pernah ke diskotik.
pertama kali ke diskotik itu ke Highlight Solo gitu. Dia lihat teman saya, wih ini kesukaanku memang ini, live musiknya. Habis pulang kerja jam 8, jam 9, jam 10 masih ke Highlight gitu. Solo. Saya bilang, wah ini nih yang sering saya lihat di VCD di karaoke. Panceponda, Meriam Belina, Highlight, gila ini tempatnya kayaknya. Di hotel gitu. Untuk kursi aja bayar 50.000. Bayar, baru minum apa gitu. Saya senang sekali. Wah, mulai menikmati dunia malam. Wah, ini yang saya suka ini ya. Saya waktu itu sudah merasa sukses, walaupun belum punya tabungan, tapi sudah punya lingkungan sosial yang very high in the sky pokoknya. Sudah tinggi. Saya udah masuk, apa namanya itu, bukan lagi restoran tuh. Apa namanya ya? Dunia malam lah, wes. Teman-teman saya ngajak ke Agas Solo. Ada nggak yang dari Solo nih? Dulu itu di Solo, diskotik. Diskotik itu di Hotel Agas gitu. Sekarang itu di bawah jembatan, tapi udah nggak ada lagi saya lihat. Kalau ada mau mampir. Mau mampir baca Al-Fatihah tapi. Dulu di Jogja itu diskotiknya masih di Papilon gitu. Di Jalan Mataram gitu ya, depan Progos itu. Ada nggak sini? Ini kayaknya anak soleh semua ini kan, ngomong Agas, Papilon, Highlight nggak ada yang kenal. Ini kan. Saya di tahun itu udah, wow mainan saya udah parlente udah. Parlente. Parlente. Dunia yang sudah saya senangi gitu. Satu, tidak kena sinar matahari. Di mall tuh kan klimis kita itu kerjanya. Klimis. Udah main biliar saya udah. Nggak main main kartu itu. Nggak ada, main biliar saya udah. Fasrun tahu itu. Saya kalau dari Solo, saya ke jam 9, saya malas ke diskotik, saya ke Jogja. Kadang saya bawa motor teman, kadang saya naik bis dari Surabaya ke Jogja. Itu kan cuma 1 jam lah kalau malam tuh. Lalu saya ajak teman-teman, ayo main biliar, saya bayarin gitu. Jam 2 pulang gitu. Oh itu udah 2004 awal, 2003 itu udah begitu saya. Udah parlente pokoknya. Saya merasa telah menaklukkan kota besar gitu. Saya merasa telah menaklukkan kota besar. Jadi kerja di tempat yang tidak kena sinar matahari, hanya duduk-duduk di saja kan, di counter itu kan, nunggu orang beli, sholat di mall, jadi nggak keluar-keluar tuh, nggak kena sinar matahari sama sekali. Biasanya akan mandi sinar matahari, kanvas door to door. Ini nggak ada capek sama sekali. Klimis gitu. Gabut dikit, ya jalan-jalan ke konter baju, lihat SPG yang klimis, yang cantik-cantik gitu kan, hilang ngantuk. Dan ya saya sering mainnya ke Dunkin Donat. Wah itu gayanya anak muda. Mulai kenal krimbat juga waktu itu. Saya krimbat, saya udah naik ke Joni Andrean udah. Nggak mau saya main kukur-kukur rambut gitu. Krimbat. Waktu itu kalau nggak salah krimbatnya masih 15.000 atau ya 15-20.000 lah. Dari 2004 itu. Saya merasa udah kayak di film-film lah pokoknya hidupnya itu. Dan saya tidak ingin keluar dari tempat kerja itu gitu. Apalagi di bulan Februari gaji dinaikkan 900. Itu. Jadi waktu itu gaji pertama itu 450 itu kalau nggak target, kalau target 900 dia. Bayangin. 900 dan saya nggak bayar kos apa-apa gitu. Karena kos saya dulu di pinggir kali itu setahun hanya 180.000 bayarnya dulu. Ya tapi apa adanya, kalau hujan ya selamat. Mandinya di sungai gitu.
Sama Fasrun dulu setahun tuh 360 dibagi dua kan 180 ya. 2 tahun itu kita. Tahu sendiri itu kos 180 tahun itu gimana fasilitasnya gitu. Hanya atap sama dinding. Ya sekarang saya ya di tahun itu. Jadi saya kemudian tuh saya merasa di sosial tuh saya udah punya posisi yang tinggi karena saya sudah mulai di lingkungan mall. Di lingkungan mall itu relasinya bagus loh. Saya ketemu bos-bos yang punya stand di mall. Ketemu, oh saya merasa tidak akan pernah bisa pengangguran lagi. Kenapa? Saya kenal bos-bos, bos kerja dong bos. Begitu. Apalagi saya kerja di jual alat yang mahal. 10 juta gitu. Berani kita jualan 15 juta, jualan alat-alat kayak gitu. Paling murah itu kita jual 1,5. Satu juta setengah. Itu paling murah tuh. Jadi jualan alat kayak gitu itu, jualan alat mahal tuh bagi saya sebuah posisi sosial tertentu gitu. Sorry ya, bukan penjual sisir nih. Ini bukan penjual benang nih. Ini penjual alat mahal gitu. Sorry, jangan sentuh alatnya. Nanti lecet. Jadi saya pun juga waktu itu sudah mulai menggunakan alat-alat olahraga yang modern gitu kan. Treadmill, mulai lari di atas karpet saya itu. Mulai mengenal, ini dunia yang bagus ya. Lalu terjadilah musibah itu kan. Di bulan Februari, di awal-awal diumumkan gaji 900, nggak jualan gitu. Dan saya tidak mau keluar dari dunia. Saya tidak mau lagi keluar ke Kolombia gitu, nggak mau. Saya udah nyaman di sini. Karena dari mall ke mall kan saya selalu dipindah-pindahin tuh enak ke mall-mall yang rame gitu. Saya jadi keliling Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur sampai ke Jawa Barat itu di perusahaan itu gitu. Saya udah nyaman. Dia perusahaan multinasional waktu itu. Di seluruh mall Indonesia itu ada konternya gitu. Jaringan saya udah, wah ini saya udah pokoknya merasa very high in the sky lah. Lalu kemudian tuh terjadi, kamu kalau nggak jualan ini karena gaji tinggi gitu, kamu kan dikeluarkan gitu. Wah itu mulai ini saya mulai terancam. Sudah menikmati status sosial baru, lingkungan sosial baru mau dikeluarkan. Saya kira waktu itu nggak ada lagi yang lebih enak dari ini gitu. Nggak ada. Kebebasannya terutama. Dan harga diri dari jual kompor gas. Ya kan, Kolombia itu kompor gas, jual radio. Sekarang kita jual treadmill, yang beli orang kaya. Mana ada orang susah beli treadmill. Adanya beli remason kan dia. Jadi saya merasa telah masuk ke level sosial yang jauh sekali. Seperti itu. Lalu kemudian tuh saya terancam mau dipecat gitu. Waktu itu udah tanggal 26 ya. 24. 24 padahal waktu itu kalau nggak salah hanya sampai 28 atau 29 lah bulan Februari itu. Udah tanggal 24. Saya udah terancam gitu. Saya sholat duha, walaupun ke diskotik, sholat masih tetap, biar closing. Untuk perolehan itu masih kuat. Karena hanya waktu itu saya paham bahwa ya namanya kenyataan itu hanya dalam ruang 3 dimensi. Dan dalam ruang 3 dimensi itu surga terbaiknya adalah perolehan gitu. Saya tertib aja, saya tertib asas aja gitu. Saya termasuk yang paling rasional. Karena tahu dalam ruang 3 dimensi saya belum punya posisi kok. Ngapain? Saya sudah nyaman begini, saya udah buka ATM, saya udah punya ATM waktu itu. Tawarin kartu kredit saya nggak mau. Udah mau pakai kartu kredit, bayangin. Anak kecil.
Tinggal dikeluarin slip gaji dari perusahaan tuh kan. Jadi itu barang tuh. Kartu kredit untuk ke diskotik. Itu pegang ATM aja yang pegang ATM itu bagi saya udah walaupun ya pegang ATM itu udah keren banget waktu itu gitu. Saya bikin banyak itu buka ATM jadi dompetnya penuh ATM walaupun nggak ada isinya. Tapi kalau dibuka itu rasanya ya itulah ya simbol-simbol sosial gitu. Apalagi kalau punya kartu kredit, wih, itu luar biasa kebanggaannya. Zaman Semono, zaman Semono itu, wah, zaman itu luar biasa gitu. Saya yang dari kampung gitu ya, masuk nggak terlalu lama, saya udah masuk ke dunia diskotik gitu, dunia malam tuh. Wah. Tapi kalau ke diskotik saya mintanya soft drink, saya nggak minum soalnya, jadi nggak merokok, saya hanya menikmati lagunya gitu. Kalau request lagu harus bayar lagi. Request lagu bayar lagi gitu. Jadi waktu itu kembali ke tanggal 24. Tanggal 24 gitu ya. Saya cemas. Kalau nggak salah itu waktu itu hari Senin 24, hari Selasa itu saya udah minta ini. Bos, ini saya uh, sudah terancam sekali gitu. Seluruh analisis saya meleset. Tahajud saya hitung nggak ada gunanya ini. Duha saya nggak ada gunanya. Sholat tepat waktu saya nggak ada gunanya gitu. Saya itu mulai pertama kali saya kecewa dengan Tuhan itu gitu. Apa yang kurang? Saya laksanakan. Saya nggak ada kok, nggak khusus. Nggak, saya sudah berdoa. Saya hitungannya absensi gitu kan. Saya absensi marah gitu sama Tuhan gitu ya. Itu yang saya ingat kemarahan pertama saya. Tidak ada yang semarah hari itu kepada Tuhan gitu. Tapi tidak ada lagi sosok apa ya, tidak ada lagi entitas yang bisa saya mintain tolong gitu, kecuali Tuhan itu. Tapi marah. Sialan ini, nggak konsisten ini orang ini. Nggak konsisten ini barang ini kan. Marah, bos saya udah kacau guys, saya udah gila. Karena saya kemudian tuh jadi penuh kemarahan gitu. Dan satu-satunya sosok atau satu-satunya entitas yang saya serang itu Tuhan. Kurang apa saya? Minum juga enggak. Judi juga enggak. Ya kan? Jangan kan minum, rokok aja enggak. Karena di kampung kalau orang minum itu kan doanya enggak keterima udah itu. Kalau di kampung kan gitu ya, kalau kamu minum doamu enggak keterima udah. Saya enggak minum. Saya enggak minum. Apa alasan yang enggak diterima? Nggak nuntut, saya nuntut. Lalu saya minta pulang, saya minta ini, bos saya kayaknya saya masuk setengah hari aja ya, sampai jam 1, saya mau ke Jogja gitu. Tahun 2023 akhir itu saya udah kenal Mbah Hadi melalui Om San, masih di Kolombia itu saya udah kenal Mbah Hadi gitu. Dan perkenalan dengan Mbah Hadi itu penuh apa ya, langsung dipertontonkan dengan kemampuan supranatural gitu. Jadi Mbah Hadi itu tengah malam kita dibawa ke jalan-jalan kampung lintas sawah itu kan ada bolam yang digantung di pohon-pohon. Itu dengan sesuka hatinya dia hidupkan, dia padamkan hanya dengan jentikan jarinya itu loh. Sambil senyum-senyum dia. Sambil senyum-senyum. Mungkin kalau ada Fasrul masih ingat lah itu. Kita ke belakang itu ya. Dia jentikan jari, sesuka bilang padam, hidup, sesuka hatinya. Sesuka hatinya. Waktu itu saya belum ada kepikiran untuk berguru, tapi ini orang-orang sakti. Siapa tahu bisa dimintain tolong gitu. Itu pertama kali 2003-an itulah. Saya pun kagum karena baru pertama kali itu. Kalau di kampung kan
Ya tentu banyak cerita tentang kekebalan, tapi nggak pernah lihat gitu. Giliran sakit dikerok juga. Tapi ini benar-benar di depan mata sendiri berkali-kali. Dia ulangi, Gadung, Melati, gitu kodenya. On off-nya itu, Gadung, Melati, Gadung, Melati. Wih, saya takjub sekali. Saya takjub. Wah, ini luar biasa. Tapi waktu itu belum punya kebutuhan saya. Makanya ketika terdesak gitu ya, ketika terdesak ini, saya ingat Mbah. Lagi pula saya udah beberapa kali gitu. Jadi saya naik itu hanya untuk mendengarkan ceritanya gitu, orang tua itu. Cerita tentang orang yang patah tulang dibacain manakib, sambung lagi gitu. Dan saya merasa ini beda ini, nggak sama dengan di kampung. Di kampung kan hanya banyak cerita itu, tapi kita tidak pernah melihat itu secara kasat mata kan. Ceritanya tinggi itu. Ada kebal batu, kebal air. Ya, saya dengar dari bapak saya. Tapi saya tidak pernah lihat sebagai, ya nggak pernah lihat. Hanya cerita. Kalau ini bukan cerita, langsung. Langsung. Orang sakit dikasih godong dadap, sembuh. Malah saya yang pergi petik-petik godong dadap gitu. Tertarik saya, tapi saya belum menemukan kegunaan gitu. Sampai ancaman itulah, keterancaman sosial gitu. Ya kan? Saya krisis, saya kira saya pulang, saya harus naik gitu. Saya sampai di ini di pokoknya saya sampai di rumah Mbak itu jam 4 sore. Jam 4 sore gitu. Saya sendiri dan itu saya enggak pernah ngasih kabar. Pokoknya saya naik aja gitu. Saya enggak ngasih kabar ke Mbak. Lah khusus saya udah marah ke Tuhan gitu. Udah marah. Ya ini eranya ya, era mulai ini 2000 setelah 2003 2004 awal lah ya. Februari saya masih ingat tanggalnya. Masih karena itu momen yang paling yang paling mengubah hidup saya bahwa ada ruang lain selain ruang tiga dimensi gitu loh. Saya ingat kalau tiga dimensi dari SMP saya. Makanya pintar karena loh dasarnya pintar tuh ini gitu. Ruang tiga dimensi ini. Jangan anggap sepele. Kamu nggak pintar tuh hanya karena kamu nggak bisa mengidentifikasi ruang abstrak tiga dimensi. Kalau kamu bisa mengidentifikasi, pintar kamu. Walaupun nggak minum susu. Walaupun nggak minum susu. Jadi saya tahu rahasia kecerdasan itu. Saya tahu. Saya bisa mengidentifikasi bentuk ruang tiga dimensi yang abstrak. Itu kan nggak kelihatan tuh. Nggak kelihatan. Jadi teman-teman, anak-anaknya itu disuruh selalu sering-sering mengidentifikasi bentuk ruang tiga dimensi. Kalau nggak sadar itu nggak akan pintar dia, walaupun sudah S2, nggak akan pintar. Mau pintar dari mana? Dia nggak bisa bersahadat terhadap bentuk ruang tiga dimensi kok. Bentuk ruang tiga dimensi inilah yang menampung seluruh makhluk material gitu. Nah, gimana coba? Gimana? Akhirnya saya waktu itu, oke, saya lanjut ceritanya ya. Jam 4 sore sampai gitu. Khusus sekali saya. Ya inilah gara-gara hubud dunia itu gitu. Kena krisis sedikit oleng dia. Saya merasa hancur dan nggak ada lagi yang bisa menolong saya. Tuhan pun telah pergi gitu, udah lagi intinya. Apa sih Tuhan ini? Dan saya tidak pernah punya konsep bahwa Tuhan itu menguji saya. Ngapain dia menguji saya? Saya lemah. Ngapain menguji yang lemah? Dalam pemahaman saya tentang Tuhan itu kan memberi peringatan kan? Kalau di Quran tuh Tuhan itu memberi peringatan, memberi ancaman. Tapi dalam bahasa Muna,
Memberi peringatan itu artinya menunjukkannya gitu loh. Jadi bukan memberi peringatan itu kayak orang tua kita, awas, bukan. Tuhan itu kan konteksnya, kalau memberi peringatan itu menunjukkan, menunjukkannya. Itu ya, kan itu yang disebut memberi peringatan. Artinya, kalau bahasa Mena itu dia nov, apa? Novetumbahiangkoi gitu. Ya kan, itu bahasa Muna itu. Saya pakai memahami Tuhan dalam bahasa Muna. Kalau kita baca bahasa itu memberi peringatan, tapi kalau dalam bahasa Muna itu artinya dia menunjukkannya. Ini kok aku nggak ditunjukin gitu loh. Sementara ancaman itu Tuhan itu mencegahmu, melawanmu untuk tidak melakukan kerusakan gitu. Itulah yang diterjemahkan sebagai ancaman. Jadi saya sama Tuhan itu udah punya konsep sendiri. Bahwa namanya Tuhan memberi peringatan itu konsepnya adalah memberitahukan. Dia perlihatkan gitu. Dia tunjukkan. Novombai gitu ya. Novombai, itu peringatan tuh kan begitu, harus jelas. Gimana kok memberi peringatan tuh, hati-hati kamu ya. Nah, Novombai. Jadi pemahaman saya waktu itu seperti itu. Memang saya dulu nggak suka belajar agama tuh dari ceramah-ceramah yang mimbar-mimbar itu enggak. Enggak, kita perlu belajar agama tuh dari tokoh yang otoritatif gitu kan. Jangan main asal dengar ini diikutin tanpa mengetahui kosakata dasarnya itu apa gitu. Jadi novo tumbahiangkoe gitu. Novo tumbahi Fotumbahangkoe gitu. Artinya itu gini, Novotumbahangkoe itu kamu mencari sesuatu dan dia tahu dan dia bantu kamu untuk menemukan itu gitu. Konsep saya begitu ke Tuhan. Kali ini Tuhan tidak memberi saya arah gitu. Jadi memberi peringatan itu artinya Tuhan itu memberi kamu arah, bukan kok mengancam. Gitu kan. Saya punya konsep, saya tidak lagi diberi arah oleh Tuhan gitu loh. Kusut gitu, marah. Saya ceritakanlah maksudku ke Mbah Hadi, kok kamu datang tidak seperti biasanya, mana teman-temanmu gitu. Saya naik biasanya sama Fasrun, sama Om San, selalu bertiga. Saya bilang, wah ini saya sedang dalam krisis, dalam bahaya besar, dalam ancaman besar. Terus ya seperti biasa Mbah itu sangat halus gitu. Kalau kita cerita apapun kesusahan, pertama-tama dia pasti kasih kita makan. Dia tidak apa ya, tidak, udah ceritanya gampang, makan dulu. Ini teh panas saya buat sendiri. Jadi Mbak dulu itu kalau saya datang itu dia sendiri yang bikinin teh. Dia selalu bikinin sendiri. Saya merasa ditenangkan. Katanya makan dulu, ceritanya gampang. Batinku, selesai ini kan. Ini selesai, ini udah gampang. Ternyata gampangnya itu cerita belakangan gitu. Yang penting kamu makan dulu. Ya akhirnya saya cerita bahwa bisa nggak sih Mbah bantu saya untuk mencapai target. Tinggal 3 hari lagi loh ini. Kalau enggak saya dipecat gitu. Kata Mbah, saya nggak bisa. Saya kira dia hanya percaya. Saya ulangi lagi, mungkin kurang jelas. Gitu. Mungkin kurang jelas. Ya saya akan dipecat. Gitu. Saya nggak bisa gitu. Waduh, 3 kali kayaknya saya ulangi. Mbah, yang ketiga ini sudah melas saya. Mbah, aku ditolong gitu. Aku nggak punya keluarga gitu.
aku ditolong. Udah mau nangis ngomongnya itu. Mbak tetap tidak bergeming gitu. Makan dulu, makan dulu. Sedih rasanya tuh. Sangat-sangat sedih rasanya. Lalu kemudian tuh apa ya? Muncul pertanyaan lain. Jadi ketika dijawab tidak gitu, kalau mungkin rumah saya dekat, saya langsung balik. Tapi tidak mungkin, gak ada kendaraan. Saya harus hanya bisa balik besok pagi gitu. Jadi daripada saya memperlihatkan sikap buruk terhadap tuan rumah, kan nggak mungkin. Saya ganti pertanyaan. Saya tidak mau terlihat kamu ini datang hanya nyusahin aku di sini gitu. Ya kita diajarkan begitu kan sama orang tua. Saya ganti pertanyaan. Atau gini Mbak pertanyaannya. Oke lah, saya dipecat gitu. Tapi bisa nggak setelah saya dipecat, bahkan saya tidur di jalanan pun hati saya tetap tenang. Kata Mbak kalau itu bisa kalau itu. Kalau itu bisa. Kalau kamu mau itu bisa. Nanti malam ikut saya. Itu aja deh kayaknya yang saya butuhkan gitu. Jadi saya turunkan kebutuhan saya dari butuh prestasi, dari butuh posisi ke butuh ketenangan. Kalau itu Mbak bisa, kalau itu saya jamin bisa. Tapi kamu ikut saya, terus keluar lagi Indomie. Ya bikinkan lagi Indomie, saya makan Indomie, Mbah nimba air, ngisi bak. Dia ngisi bak gitu. Setelah makan, udah mau maghrib, kamu mandi dulu, baknya sudah saya isi gitu. Saya merasa spesial waktu itu. Saya merasa, ditimbahin. Saya pakai handuknya Mbah. Kamu gosok gigi sudah disiapin sama Mbah. Kamu pakai. Nanti malam ikut saya. Pertanyaannya benar gitu. Mungkin Mbah senang ya, anak ini kok bisa. Waktu itu 19 tahun saya, kamu 19 tahun masih minta jajan. Saya udah berjuang dengan eksistensi kok. Saya udah berjuang hidup mati ini saya. Saya udah berjuang 19 tahun itu, saya udah berjuang dengan hal-hal yang esensial gitu. Gak minta uang, masih ingat tanggal kan nggak begitu. Pertanyaannya pun saya susun dengan baik gitu. Gagal mendapatkan hasil, oke. Saya tahu bahwa kalau saya tidak mendapatkan hasil, kan hati saya susah. Itu kan bahasa orang sana itu kan. Ya nggak apa-apa nggak dapat hasil, tapi jangan susah hatimu. Kan begitu, itu bahasa orang kampung kita kan begitu. Kono halila lo mah. Kalau kono halila lo, itu bahasa orang sana tuh. Kamu nggak apa-apa miskin, asal jangan susah hatimu. Itu biasa itu kan. Kamu boleh nggak punya apa-apa, tapi jangan susah hatimu. Makanya saya pikir itu wisdom dari kampung itu. Masalahnya adalah di sini saya sudah tidak punya apa-apa, susah hati, menderita gitu. Boleh nggak saya tidak bekerja, bahkan saya tidak punya kos, saya tidur di jalanan, tapi saya tidak menderita? Itu kan pertanyaan. Kalau itu Mbak bisa katanya. Nah itu yang paling saya butuhkan gitu. Dan orang-orang tua kita itu selalu seperti itu kan. Kamu boleh tidak punya apa-apa, tapi tidak boleh susah hati, tidak boleh menderita hatimu gitu. Itu wisdom orang kampung di sana. Saya kira semua orang tahu itu. Kita selalu diingatkan itu kan sama orang-orang tua kita. Kamu boleh tidak punya apa-apa, tapi kamu tidak boleh menderita. Oh itu wisdom dari Muna itu. Dan semua orang tahu, saya kira itu. Semua yang diberitahu sejak dini gitu. Diberitahu sejak dini. Kono sabaran dam. Susah hati itu sabaran dah. Kono heru lalu. Jangan gelisah, no heru itu gelisah. Jadi ada kata-kata dalam bahasa Muna, ada heru. Heru lalu itu gelisah.
Heru Lalo, ini gelisah ini. Kalau Sabaranda, jangan apa ya, Sabaranda itu kan arti Sabah itu kan enggak, kata dasarnya no Sabah itu retak. Retak. Jadi ada katakan parang. Kalau retak ini dia sudah tidak bisa digunakan lagi. No Sabah. Hatimu tidak boleh retak, alias jangan boleh ambiar. Gitu. Jadi walaupun kamu miskin secara materi, hatimu tidak boleh ambiar. Masalahnya waktu itu saya udah ambiar gitu. Itu wisdom orang sana yang sampai sekarang itu saya pegang gitu. Nggak, kono sabaran nggak. Jangan ambiar. Itulah yang saya minta. Karena itulah yang setiap saat kita dengar dari orang-orang tua kita dulu. Ya kan, misalnya nggak punya uang untuk beli ikan, ya makan saja kambose itu kan. Kalau sabaran tak. Kalau sabaran tak. Artinya itulah filosofi stoiknya orang Muna. Jadi Muna itu punya filosofi stoik sebenarnya. Sabaranda ini. Kono sabaranda. Walaupun misalnya kamu nggak punya makanan atau makananmu sedikit, jangan sampai kena ini gitu. Jadi di Muna itu yang diutamakan itu adalah hal-hal yang bersifat spirit. Tidak boleh takluk oleh materi. Masalahnya saya udah takluk gitu. Musabah meranda, namiro udah. Namiro. Jangan susah hati. Selalu ditekankan itu, ya, harus ditekankan. Nggak tahu kalau di suku-suku lain, tapi kita itu selalu begitu orang tua. Karena kita berjibaku dengan kekurangan material kan di kampung. Bahkan garam pun kita pinjam. Ya, garam pun kita pinjam. Bahkan jangankan garam, korek api pun kita pinjam. Bayangin itu, saking sulitnya. Korek api pun tuh kita pinjam. Garam kita pinjam. Mungkin di Jawa sini tidak ada itu masyarakat yang masih minjam garam. Kami masih. Kami masih. Kami masih. Bahkan korek nyala api pun kita pinjam itu. Kami ada kata IVI. Saking betul-betul bukan kekurangan, saking tidak punyanya. Tapi orang tua di sana selalu punya wisdom itu. Kono sabaran dam. Kono sabaran dam. Maka tidak heran saya menanyakan itu. Kenapa? Sudah diulang-ulangi, sudah menjadi ujar-ujar dalam kebudayaan orang Muna gitu. Jadi itu kan pertanyaan dari wahyu dari Tuhan, enggak. Itu termasuk apa ya? Karunia lah bagi saya itu. Lahir di Muna, di masyarakat yang serba nggak punya, tapi masih memegang prinsip spiritual gitu. Kono sabaran enggak? Kono sabaran. Jadi pertanyaan tadi itu pertanyaan dalam budaya saya gitu loh. Bukan pertanyaan karena turun wahyu, enggak. Bukan wangsit. Itu termasuk salah satu pembentukan budaya kan. Yang saya bawa dari sana, kultur yang saya bawa dari sana, yang saya tanyakan kepada orang yang tepat. Jawab bisa. Mandilah saya. Sediain gitu ya. Dingin badan, enak. Dan saya pun hilang pusingnya gitu. Tapi masih was-was gitu. Setelah mandi, Mbah bilang, nanti kamu habis ini, makan lagi katanya. Ya Mbah itu luar biasa ya. Pelayanannya itu. Ya khas Kiai Jawa. Khas Kiai Jawa itu seperti itu. Bukan Mbah satu-satunya, enggak. Kalau kita pergi Kiai-Kiai sepuh, kita dikasih makan. Kalau di Jawa sini gitu. Minimal dibikinin teh lah.
Itu yang tidak ada dalam dunia pengobatan. Datang, kamu sakit apa? Nih ambil, pulang. Ya, kita kehilangan budaya. Leluhur kita yang agung datang dibikinin teh. Ini kan kalau kita pergi ke dokter kan, kamu sakit apa nih, obatnya bayar sini. Oh, itu saya merasa, aduh ini tidak, nggak banget lah pokoknya. Kita biasa kalau ketemu guru kita dibikinin teh, disapa, halo, apa kabar, ya kan. Ini udah bayar, nggak disapa sama sekali. Kamu sakit apa? Ini obatmu. Itu kritik saya terhadap budaya modern yang sangat-sangat materialis dan tidak sopan. Sorry. Budaya kita kan disapa lah gitu kan. Sapa. Ya minimal kayak Mbak bikinin teh, bikinin Indomie. Dan itu gratis, saya nggak bayar. Jadi ini pelayanan pemerintah ini harus belajar dari kultur masyarakat asli gitu. Kita biasa begitu kok, tiba-tiba katanya modern, gersang kayak begitu, ya protes lah jiwa saya. Ini jiwa saya loh ya yang protes. Ya protes jiwa saya. Karena diperlakukan tidak sesuai dengan adat. Di adat kita datangnya dibikinkan lah. Ini kita datang ke tempat yang katanya mahal, mewah, disapa aja enggak. Kamu sakit apa? Oh ini, pergi ya. Bayar baru pergi. Itu saya protes. Nah benar ini. Wong kita itu di kampung dididiknya, katanya nggak punya, susah, masih diperlakukan dengan hormat, dengan kasih sayang. Ini kita bayar mahal, tempatnya bagus, hati nggak punya. Itu yang saya kritik itu. Kalian nggak punya hati. Kalian robot. Maaf ya untuk para pemerintah ini. Tapi nyatanya itu semua orang tahu itu kok. Cuma mereka takut mengucapkannya. Mumpung saya cerita, saya ucapkan saja. Kata orang, not for why. Itu dilepaskan. Jadi ini teman-teman sambil belajar kosakata bahasa Muna ya. Sambil belajar kosakata bahasa Muna. Singkat cerita, karena udah 8:30. Ya, tapi ini belum selesai ini. Saya jam 9 udah mau pergi gitu ya. Mau ke hotel dulu. Tidurnya di hotel sekarang saya udah. Tidurnya di hotel nih, 4 malam mau tidur di hotel gitu ya. Singkat cerita itu, setelah selesai sholat Isya, Mbah melakukan prosesi, diajak jalan keliling kampung dulu tengah malam, jam 9 malam gitu. Setelah itu, matiin seluruh lampu, termasuk lampu rumah, lampu musola, matiin, tutup kunci. Mari kita mulai katanya. Saya ternyata diberi ijazah wiritan. Tapi sebelum dikasih wiritan, Mbak itu ke dapur lagi. Ada madu katanya. Ada madu dari tahun 90. Pokoknya 89 atau 90 gitu. Itu madu dari Abuya Dimyati Cidahu. Abuya Dimyati Cidahu itu kalau katanya sholat 30 juz khatam tuh. Iya, itu siapa yang nggak kenal guru Abuya Dimyati Cidahu? Bisa dicek di Google, kita lihat ya. Itu terkenal, tapi yang saya nggak tahu Mbak cerita gitu. Ini saya ada madu dari Abuya Dimyati Cidahu. Nah ini kan orangnya itu wali besar di Banten, pakunya Banten. Wah itu kan, pakunya Banten ini. Ya Mbak yang cerita, saya kan nggak ketemu. Mbak cerita, ini madunya sebenarnya buat anak saya gitu. Tapi karena kamu yang datang dan ini waktunya pas, ya kamu yang harus minum. Jadi madunya itu udah jadi kerak. Mbak itu ditumbuk gitu. Kasih air panas dulu, digaruk nggak mampan, harus ditumbuk. Baru saya minum, gluk. Baru dimulai proses gitu. Di dalam proses pengijazahan wirid itu ya, itu luar biasa.
persaksian saya terhadap diriku. Inilah susah hatiku ini. Lama 5.000 pertama itu saya hanya menyaksikan kesusahan hati saya. Yang sekarang itu saya nyatakan sebagai dimensi ketiga ini. Susahnya hati itu karena pendasaran aku di dimensi ketiga. Wirid. Wiridnya itu 16.000, kamu wirid 1.000 udah ngantuk. Enggak, 16.000 waktu itu. Dan Mbak cerita, ini dulu wirid di musola sini. Saya pernah adakan sayembara. Satu kampung. Tidak ada yang lulus. Kalau kamu lulus, ini rezekimu. Kalau kamu nggak lulus, ya aku boleh buat. Juga rezekimu gitu. Saya siap, Mbak. Gitu. Kalau masih 19 tahun waktu itu. Masih 19 tahun. Wirid gitu. Pada akhirnya dalam wirid itu, saya bisa tahu semua. Dari dimensi ketiga, 4, 5, tapi dulu belum saya namai. Masih jenis pengalaman. 6, 7, 8, 9, sampai 9. Tahu saya, berubah-ubah diri kita ini. Aku ini berubah-ubah. Tergantung duduknya dimensi keberapa ini. Paham saya. Jadi zikir itu naik terus, naik gitu. Sampai kemudian tuh saya nggak mau berhenti zikir, tapi sama Mbak, stop, selesai. Lulus kamu. Saya dipeluknya itu. Lulus kamu katanya. Habis itu saya ditarik masuk ke kamarnya. Kamu tidur di kamarku, saya tidur di musola katanya. Sejak saat itu, dan itu saya hilang semua pokoknya tuh. Kesadaran di aku itu ini hilang gitu. Waktu itu saya tidak punya bahasa untuk menjelaskan, tapi saya tahu prosesnya. Lah itu era di mentoring Mbah Hadi itu gitu. Tetapi di kemudian hari saya jadi mengerti bahwa yang saya alami waktu itu adalah perluasan konteks ruang. Jadi diri kita itu terdefinisi pada konteks-konteks ruang. Kalau konteks ruang dimensi kalau kita duduk identifikasi diri di ruang 3 dimensi, dimensimu 3, 4. Mulai nges ya, tapi waktu itu enggak ada bahasa gitu. Enggak ada bahasa. Singkat cerita, saya nggak jadi pecat. Satu hari itu jual 6. Satu hari itu jual 6. Bos saya yang sudah mencat itu enggak. Tapi disitulah temuan saya gitu. Jadi setelah ada krisis, setelah ada balu, baru ada pencerahan gitu. Setelah saya bisa melewati balu, baru ada pencerahan. Dan itu dari situlah saya belajar gitu. Tahu banyak hal gitu, dari peristiwa malam itu. Hanya 1 kali wirid itu toh. Satu kali pukul istilahnya tuh. Saya berpikir bukan sayanya hebat, madunya kayaknya ini. Madunya Mbah Dim. Saya sekarang itu, ini madunya kayaknya tuh. Soalnya teman-teman saya yang dijasahin, nggak minum madu, tetap aja nggak ada perubahan. Gimana rasanya? Biasa aja katanya. Kok saya lain ya? Kok saya lain gitu? Wiridnya apa? Ya janganlah. Jangan, ini cerita, saya nggak mau ngejasahin wirid. Saya hanya mau cerita dulu nih. Dan disitulah kemudian tuh saya hikmah. Saya hikmat ke Mbah Hadi. Oh ini guru saya benar ini kalau begini. Masuklah era di mentoring Mbah Hadi. Itu dulu malam ini, itu masih panjang gitu ya. Masih panjang. Tapi setidaknya malam itu saya menemukan selain ruang 3 dimensi, ada ruang yang bukan 3 dimensi. Saya nggak tahu namanya apa. Belakangan itu kayak ruang transenden. Ruang transenden gitu. Ruang yang bersifat transenden. Itu temuan itu. Jadi ditemukan di dalam wirid. Nah itu baru namanya suluk kita tuh. Ada temuan-temuan. Bukan komutar-mutar tasbih doang.
tapi nggak ngerti ruang di 3 dimensi. Jadi ini sekaligus cerita ini menunjukkan perkembangan emosi, intelektual, level sosial dan spiritual. Nah, gitu ceritanya tuh intinya tuh. Saya mencatat perkembangan kejiwaan saya. Saya catat. Langsung OTW ambil madu. Masalahnya kan di madunya itu ada ludahnya Mbak Dim, kata Mbak. Itu madu diludahin Mbak Dim, kata Mbak begitu. Mbak sampai di Cidahu, jam 3 subuh Mbak Dim habis sholat tahajud. Langsung simpang ludah di situ. Itu. Ceritanya itu begitu. Menurut Mbak, saya nggak tahu. Nanti saya minum pintar gitu aja udah. Yang penting hasilnya gitu. Dan itu madu nggak ada lagi, botolnya pun udah nggak ada karena madu terakhir itu. Itu ceritanya. Poinnya minum madu gitu ya. Tapi madu yang ada ludahnya Mbak. Kalau madu-madu botol biasa ini ya. Oke, itu dulu ya. Itu dulu matur nuwun. Nanti kita lanjut lagi. Tapi ini masih panjang nih. Masih panjang. Tapi setidaknya saya sudah menceritakan perkembangan emosional, perkembangan intelektual, level sosial, dan spiritual. Di situ juga saya tahu bahwa spiritual itu beda lah dengan yang ritual gitu. Tapi pada akhirnya itu bisa integratif, tergantung perkembangan intelektual dan perkembangan spiritualnya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.